Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketahuilah wahai Tolha, tidak ada keutamaan bagi seorang hamba Allah, bagi umatku, kecuali dia dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dia hiasi hidupnya dengan 4 kalimat thayyibah itu: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu loh Pak, panjang umurnya, diberi kesempatan panjang umurnya, dan dia produktif secara amal soleh. Minimalnya zikrullah, zikir yang ringan, yang pendek, tetapi memiliki keafdolan yang sangat-sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, anak-anak semuanya yang saat ini sedang diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan, sekaligus kita tuntaskan tentang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ibnu Hajar al-Asqalani dulu pernah kita sampaikan ya, itu menjelaskan kepada seorang Yahudi miskin penjual minyak. Ini mengurai tentang hakikat ad-dunya sijnul mu'min. Orang Yahudi melarat itu mencegat Ibnu Hajar yang jadi qadhi, jadi pejabat negeri yang kemana-mana beliau memakai pakaian kebesaran dan kendaraan kereta yang sangat mewah. Dicegatlah oleh seorang Yahudi penjual minyak. Nah, Yahudi ini rupanya juga ya tahu ilmu Islam itu, ajaran-ajaran Islam. Dicegatlah, wahai Ibnu Hajar, saya mau bertanya. Katanya dalam agamamu, nabimu berkata, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Tapi gimana kenyataannya kok terbalik ini? Ente yang orang muslim katanya di penjara, tapi ente mewah seperti itu, berkecukupan, berkehidupan mewah. Sementara saya yang katanya kafir, Yahudi, ini kok melarat saya di dunia. Gimana, nabimu itu bener nggak omongannya? Gitu Pak, protes dia. Ibnu Hajar orang alim Pak, tahu menjawab itu. Wahai penjual minyak, ketahuilah, itu kata Nabi saya nggak pernah salah. Benar bahwasanya dunia sijnul mu'min, penjara. Saya saja yang sekarang di penjara ini diberi kenikmatan yang seperti ini, yang katamu mewah. Ini belum seberapa. Ini adalah penjara bagi orang mukmin, penjara bagi orang yang beriman. Nanti kalau aku meninggal mendapat kemewahan surga yang sangat-sangat jauh lebih nikmat dari yang kamu lihat sekarang ini. Sebaliknya kamu, wahai penjual minyak, wahai Yahudi, kamu sekarang hidup soro seperti ini sebenarnya kenikmatan yang besar, ini surga bagimu. Nanti kalau kamu mati dalam keadaan tidak beriman, maka kamu akan mendapat kesengsaraan yang jauh lebih besar. Maka terhenyalah dia Pak, dan konon orang ini kemudian bersyahadat masuk Islam. Seperti itu Pak. Jadi kita mukmin ini di penjara memang, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa menikmati makan 3 kali sehari, kita masih bisa jalan-jalan, kita masih bisa melakukan ini dan itu. Tetapi ini hakikatnya ini penjara, ini kenikmatan belum seberapa. Kita yang dikaruniai Allah punya sepeda motor, punya mobil, punya tanah garapan, punya pekerjaan mapan, ini belum seberapa kenikmatan yang Allah akan berikan kepada orang mukmin. Kalau nanti meninggal dalam keadaan mukmin dan keadaan beramal soleh, Allah dalam keadaan Allah ampuni kita,
maka kenikmatan ini akan sangat berlipat jauh seperti yang tidak kita bisa bayangkan. Sebaliknya, orang-orang sesoro-soronya orang kafir saat ini itu adalah kenikmatan bagi mereka, gitu Pak. Nanti kalau mati sudah enggak ada celah bagi kebaikan apapun buat orang-orang yang kematiannya dalam keadaan ingkar, mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah. Nauzubillah. Maka kita bersyukur ala kulli hal, meskipun kita terbatas ekonomi kita, kesehatan kita juga mulai terganggu-ganggu, tetap bersyukur Pak. Ini masih ini memang penjara, tetapi iya penjara, iya sebatas seperti ini tuh. Nanti ketika kita menemui akhirat dalam keadaan mukmin, kenikmatannya akan berlipat. Ini mukallaf. Orang mukallaf ini dibebani ketentuan syarat, ada pahala, ada dosa gitu. Kalau orang yang tidak mukallaf itu muslim tetapi tidak mukallaf, itu fitrahnya terus terjaga sampai mati, nanti juga terhitung seperti bayi yang belum punya dosa ya, kayak anak-anak yang akalnya tidak penuh Pak. Insya Allah saya punya anak pertama gak jaga itu seperti itu, tidak akil. Nah, itu insya Allah masuk kategori ini. Asalkan dia muslim, orang tuanya membimbing, ya sudah, posisi ruhnya ya konstan, fitrah terus. Seperti sinten Mas Lanang termasuk ya Pak. Alhamdulillah, itu karunia sebenarnya. Maka kita terus tetap bersyukur kepada Allah. Itu ujian bagi orang tua seberapa akan membimbing terus dalam kebaikan itu. Demikian ya Pak, itu mukallaf. Jadi tadi dikatakan al-mukallafahu tajirun. Sesungguhnya setiap orang yang mukallaf ini adalah pedagang. Kalau kita dengar kata-kata tajir itu adalah saudagar, pedagang, tajirun. Wasihata wal faragh ra'su malihi. Dan modal dasarnya orang mukallaf berdagang itu adalah kesehatan dan waktu luang. Jadi ini Masya Allah Pak, kita berdagang kepada Allah, modal dasar kita adalah kesehatan dan waktu luang. Kalau kita sehat dan kita memiliki kesempatan, kita bebas merdeka, tidak mendapatkan kasus kriminal kemudian dipenjara Pak, maksudnya gitu. Kalau di dalam penjara kan nggak bisa apa-apa, sudah nggak bebas ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan-jalan makan bakso, nggak bisa keliling kampung, patepak di jalan, oh ada rumput-rumput dicabut misalkan bermanfaat, tak bisa patepak seperti itu, lihat apa dibenerin, lihat orang kesusahan kita bantuin, tidak bisa, nggak bisa karena nggak punya waktu bebas, nggak punya kemerdekaan waktu, diantaranya seperti itu. Dan itu modal dasar. Dengan sehat kita bisa ngapain aja, bisa beramal soleh apapun dengan sehat. Dengan waktu luang juga kita bisa beraktualisasi, bisa masuk pasukan amal soleh, bisa masuk pasukan paskas gitu. Jadi Pak Sigit, Bu Sigit ini pelopor Pak, di antara pasukan amal soleh itu adalah ada seorang ustadz di Kalimantan itu yang kemudian menggerakkan di antara gerakannya adalah menghimpun dana untuk mengumpulkan beras khusus diberikan kepada para penghafal Al-Quran di pondok-pondok di seluruh Indonesia. Nah, yang jadi booster, yang jadi ujung tombak ya para pasukan amal soleh di masing-masing wilayah itu, Masya Allah. Di Situbondo termasuk Pak Sigit, Bu Sigit, dan teman-teman itu. Termasuk Al-Firas ini jadi salah satu sasaran dan salah satu penerima manfaat, karena memang di situ tempatnya anak-anak penghafal Al-Quran, maka disuplai beras setiap bulan. Dan banyak tempat di Situbondo dan di semua kota di Indonesia. Tidak tahu di Malaysia ada Pak? Masih kita ada di Malaysia. Tembus nggak sih? Belum ya. Indonesia dioptimalkan dulu. Itu Pak Sigit dan teman-teman Paskas, pasukan amal soleh. Kalau nggak sehat nggak bisa Pak ikut seperti itu, karena nanti ya selain pendataan awal, kemudian tiap bulan mendistribusi, nganterin beras itu Pak, diangkat-angkat sendiri Pak. Uangnya dari mana? Ya dari para muhsinin, dari orang-orang yang mendapatkan informasi itu kemudian menitipkan sekilo 2 kilo berasnya, 1.000 2.000 uangnya. Nah seperti itu. Kenapa sasarannya para penghafal Al-Quran? Karena yang sudah nyata-nyata
adalah orang-orang yang sudah berusaha berupaya taat kepada Allah. Ya, jadi sasarannya memang sangat tepat, strategis lah. Pondok-pondok, rumah-rumah tahfidz begitu. Yang jelas-jelas memang mereka berusaha taat kepada Allah dengan cara menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan istiqomah sedikit ya, dengan teman-teman, dengan seluruh amal solehnya Ustadz siapa? Ustadz siapa? Abah Lukman, Ustadz Lukman. Ini orangnya Melayu, Pak, orang Melayu Kalimantan sana. Di sana. Amin Allahumma amin. Ini jadi modal utamanya adalah kesehatan dan waktu luang. Ini betul-betul kita optimalkan untuk memproduk amal soleh. Yang kedua, fawaid atau faidah. Ini ada 5 pendek-pendek, Pak. Bahwasanya hadis ini mengajarkan pada kita yang bagil istifadatu minas sihati wal faragh. Seyogianya kita ini oleh Allah diwajibkan untuk mengoptimalkan, untuk memanfaatkan 2 kondisi itu, yakni kesehatan dan amal dan waktu luang. Jangan sampai kesehatan dan waktu luang kita itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan poin pahala kepada kita. Nabi sudah wanti-wanti itu, khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, ini satu clue atau petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara indikasi kemanfaatan waktu luang dan kesehatan kita itu adalah apabila kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, bahwa memanfaatkan bisa kesehatan dan waktu luang itu bisa apa saja. Tidak harus kepada orang lain, tetapi yang terbaik bagi Nabi, sebagaimana yang Nabi sampaikan, yang terbaik kemanfaatan sehat dan waktu luang itu adalah apabila bisa memproduk kemanfaatan bagi orang lain, itu khairun nas, sebaik-baik manusia. Kalau tidak bisa, Ustaz, ya asalkan waktu dan kesehatan itu diisi dengan kemanfaatan bagi diri sendiri, misalkan dengan berzikrullah, membaca Al-Quran, itu kan untuk diri sendiri. Baca Al-Quran, berzikrullah, baca Al-Quran, udah Ustaz nggak bisa baca tuh, beremah nggak bisa baca, apa terus gimana nggak bisa baca, ya sudah sebisanya. Zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan satu riwayat, suatu hari ada 3 orang sowan ke Madinah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. 3-tiganya ini ingin menetap di Madinah, ingin membersamai Nabi. Tetapi Nabi tidak punya pondokan, tidak punya apartemen, tidak punya losmen, tidak punya apa istilahnya guest house, nggak punya rumah tamu. Akhirnya ditawarkan pada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang siap menjamu tamu kita ini untuk tinggal di Madinah? Akhirnya insya Allah namanya sahabat Tolhah radhiyallahu an itu, saya ya Rasulullah, saya siap menampung mereka. Baik. Nah, kemudian berjalanlah hari demi hari, berjalanlah keseharian, kemudian sampai datang perintah jihad. Jadi ada ghazwah, ada syariyah. Ghazwah itu perang jihad fisabilillah yang langsung dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang 10 tahun di Madinah ini sekitar terjadi 27 kali, Pak, termasuk perang Badar, perang Uhud, dan perang Hunain, perang Tabuk dan seterusnya. Nah, yang ghazwah ini 27 kali. Kemudian sering, Pak, sering. Kemudian yang syariyah yang berupa ekspedisi, mengutus perwakilan sahabat untuk berdakwah di satu tempat, kemudian terjadi peperangan yang tanpa disertai Rasulullah, itu 47 kali. Jadi selama ada di Madinah 10 tahun terjadi peperangan besar maupun kecil itu sebanyak berapa? 74 kali. 10 tahun dibagi itu berarti sekitar 1 bulan sekian terjadi peperangan waktu itu. Nah, ketika datang perintah jihad, 1 orang di antara 3 tamu ini daftar ikut perang, sudah meninggal dunia, mati syahid. Kemudian tinggal 2. Nah, suatu saat lagi selang bulan berikutnya ada perintah jihad lagi, ikut, Pak, ikut.
qadarullah, mati syahid Pak, mati syahid. Nah terus kemudian yang ketiga ini belum datang waktu seruan untuk berjihad, dia sudah sakit dan mati duluan di tempat tidur, di atas kasur, alal firas. Nah, kemudian Tolha, orang yang ketempatan ini dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapati dalam mimpi itu tiga-tiganya masuk surga. Tetapi yang masuk surga duluan adalah orang yang mati di tempat tidur yang mati paling belakang. Masuk surga yang kemudian adalah orang yang mati kedua yang syahid, yang jihad fisabilillah itu. Dan yang mati yang ketiga itu orang yang pertama kali mendapati syahid di dalam jihad fisabilillah. Kemudian Tolha mengadukan ini pada Rasulullah, ya Rasulullah, kok ada mimpi seperti ini? Dikonfirmasikan, lah apa yang kamu herankan wahai Tolha? Gitu. Ya heran ya Rasulullah, padahal orang yang gercep, yang gerak cepat merespon seruan jihad pertama Rasulullah, harusnya dia di surga yang paling tinggi dan pertama. Kemudian orang yang agak ragu menerima seruan jihad yang kedua, ini harusnya yang kedua tingkatnya. Dan orang yang tidak perang jihad ini mati di atas kasur, harusnya terakhir itu. Ketahuilah wahai Tolha, tidak ada keutamaan bagi seorang hamba Allah, bagi umatku, kecuali dia dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dia hiasi hidupnya dengan 4 kalimat thayyibah itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu loh Pak, panjang umurnya, diberi kesempatan panjang umurnya, dan dia produktif secara amal soleh. Minimalnya zikrullah, zikir yang ringan, yang pendek, tetapi memiliki keafdolan yang sangat-sangat besar. Maka meskipun dia tidak perang jihad fisabilillah, matinya di atas kasur, tetapi karena Allah berkenan memberi dia panjang umur dan memperbanyak kalimat kebaikan itu, maka dia masuk surga lebih dulu dan di surga yang lebih tinggi. Nah ini Masya Allah Pak, ini kesempatan buat kita untuk berzikrullah. Jadi jangan kita remehkan, subhanallah, alhamdulillah, dalam kesempatan apapun sudah itu kita berzikir. Ibu-ibu yang sedang berhalangan, tidak bisa sholat, ya berzikir, memperbanyak ini, sangat afdol, sangat afdol. Ini modalnya adalah sehat dan waktu luang. Salah. Monggo Pak RT. Insyaallah. Pak RT Dawan. Alhamdulillah. Monggo. Gabung. Ya. Nih Pak, jadi setiap mukallaf ini pada dasarnya statusnya adalah pedagang di sisi Allah. Berdagang dengan Allah Pak. Dagangnya dengan Allah. Allah membeli amal baik kita, dan kita diberi modal oleh Allah. Itu kita sudah diberi investasi oleh Allah, namanya kesehatan dan waktu luang. Bedanya Allah membeli itu, Allah tidak butuh barang beliannya. Kalau kita berdagang dengan sama manusia, kita jualan, orang yang beli memang butuh barang kita Pak. Orang yang minjemi modal kepada kita ini juga punya kepentingan pada kita, minimal kepentingan pahala. Saya minjemi Pak Sigit mau jual beli mobil misalkan, Ustaz ada modal, silahkan, ada Pak, saya minjemi, sudah, saya nggak usah minta apa-apa. Minimal saya pamrih pahala Pak Sigit, minimal itu. Kalau sesama manusia pasti pamrih Pak, minimal pamrih pahala. Maksimalnya ya berapa persen yang haram itu tidak boleh, itu minjemin uang. Kalau mudharabah, ayo sedikit kerjasama, ini ada modal, sampean pelak jualan mobil, silahkan ini pakai jual beli, nanti keuntungannya bagi 2 dan seterusnya. Artinya berbisnis dengan sesama manusia itu mutualisme, saling membutuhkan. Tetapi kalau berbisnis kepada Allah, dengan Allah, itu istimewanya Allah nggak butuh apa-apa dari kita Pak. Allah memberi modal kita kesehatan dan waktu luang yang sangat besar seperti ini. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh input apapun dari kita. Ini bedanya. Ini Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan barang siapa faman ahsana istihdama ra'si malihi la ribah. Barang siapa yang dia bisa
mengelola kesehatan dan waktu luangnya ini niscaya dia mendapatkan keuntungan. Dan barang siapa yang dia melalaikan, menyia-nyiakan kesempatan dan waktu luangnya, kesehatan dan waktu luangnya, justru dia sangat merugi. Hanya itu. Jadi dalam Islam itu sangat simpel sebenarnya, Pak. Dan fadilah yang kedua tadi sudah dinyatakan bahwasanya jangan sampai ada kesempatan kesehatan ini tidak produktif, jangan sampai sia-sia, apalagi sampai melakukan keburukan yang merugikan kita. Gitu. Ini kesehatan dan waktu luang, dua nikmat dari Allah yang sangat banyak dilalaikan oleh manusia. Fawaid yang ketiga, al-Islam harisun alal waqtu. Islam itu sedemikian menghargai waktu. Kalau pepatah barat itu menyatakan time is money, betul ya Pak? Waktu adalah uang. Ini paradigma kapitalis, segala sesuatu diukur dengan uang, dengan untung rugi. Tapi dalam Islam, Masya Allah, Sayyidina Ali mengatakan al-waktu kasyaif. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kita bisa mendayagunakan pedang ini, Masya Allah, bisa mendatangkan keuntungan besar buat kita. Tetapi kalau kita lalai dalam menggunakan pedang, ya akan bisa menebas leher kita sendiri, Pak. Itu makanya waktu ini adalah seperti belati, seperti pedang. Kalau kita bisa optimalkan, ya sangat banyak manfaatnya, sangat menguntungkan kita. Itu menyelamatkan hidup mati kita dengan alat pedang itu. Tetapi kalau kita lalai dalam menggunakan waktu, ya kita wassalam. Ini makanya dalam Islam, kemarin kita ngobrol sama anggota Paskas ya Pak. Dalam Islam itu tuntunan Nabi, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Konsepnya dalam tidur malam itu tidur cepat, bangun cepat. Nah sekarang diaplikasi oleh Menteri Pendidikan kita itu. Anak-anak di antara 5P itu adalah tidur cepat, bangun cepat. Setelah Isya, Rasulullah SAW setelah sholat Isya itu, kalau sudah tidak ada sesuatu yang sangat mendesak, terima tamu atau apa, atau sesuatu mendesak, beliau segera tidur, Pak. Tidur. Nggak ada main gaple di pos gaple, nggak ada. Rasul nggak ada gaple, nggak ada gaple. Cos ya Pak ya, cos. Nah sekarang tren Pak, bikin sound system ya di teras rumah atau di pinggir jalan atau di gardu, disetel banter-banter. Ya di situ sambil ngobrol, sambil apa begitu. Ya yang nakal-nakal ada yang sambil sembunyi-sembunyi sambil minum-minuman nggak keras, dibungkus plastik, botolnya botol spirit atau botol yang tidak haram itu, botol Pocari Suat, kadang-kadang seperti itu. Ya, ini jauh dari tuntunan Rasulullah. Lah kita mending timbang sudah sholat Isya itu mending timbang nontonin TV Pak. Mending kalau sambil tidur, kalau belum bisa tidur ya sudahlah sambil hanya berzikrullah, subhanallah, alhamdulillah. Nanti kesirep sendiri Pak. Dengan berazam, ya Allah nanti bangunkan saya jam 2:30, jam 2. Insya Allah Pak, itu tidak di alarm, tidak apa qadarullah, nanti Allah bangunkan lewat gigit nyamuk, lewat akmeh mau kebelet pipis dan sebagainya. Qadarullah seperti itu. Bangun sendiri Pak, bangun sendiri. Itu ya waktu, kita manfaatkan waktu. Islam itu sangat menghargai waktu. Itu tidak diukur dari kemanfaatan dari nominal, tetapi diukur dari kemanfaatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.